Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Quran Daily. Setiap hari insya Allah kita akan belajar membaca Al-Quran sedikit demi sedikit dan istiqomah. Nah, di channel ini kita akan belajar membaca Al-Quran setiap harinya. Tentunya dipastikan satu, terbebas atau tidak dalam keadaan hadas. Dan yang kedua, nanti sebelum kita mulai membaca Al-Quran, kita terlebih dahulu membaca ta'awudz. Jadi seterusnya, setiap kali kita akan membaca Al-Quran, kita dahului dengan membaca istiza atau A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus dilanjut Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dan dibaca secara tartil, suaranya merdu. Terus kalau kita membaca Al-Quran di masjid dan ada yang sholat, kita pelankan suara agar tidak mengganggu kekhusyukan orang yang sedang sholat. Oke, kita mulai. Yang pertama yaitu surat Al-Fatihah. Nah, inilah juz 1 atau juz pertama dalam Al-Quran, diawali dengan surat Al-Fatihah. Terdiri dari 7 ayat. Nah, sebelum kita mulai membaca surat Al-Fatihah, mari dengarkan terlebih dahulu asbabun nuzul tentang surat Al-Fatihah. Disebut Al-Fatihah pembuka atau umul kitab, induk Al-Kitab, diriwayatkan oleh An-Nasi'i, Ibnu Hibban, Hakim, dan Baihaqi dari Anas bin Malik. Ia berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW sedang dalam perjalanan. Beliau berhenti lalu turun dari tunggangannya. Kemudian ada seorang sahabat yang juga turun dari tunggangannya untuk mendampingi beliau. Lalu beliau bersabda, maukah kamu saya beritahukan sebuah surat yang paling utama di dalam Al-Quran? Lalu beliau membaca surat Al-Fatihah. Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang sholat tanpa membaca umul Quran surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sempurna. Jadi teman-teman, penting banget kita membaca surat Al-Fatihah dan hafal surat Al-Fatihah, karena di setiap sholat, di awal rakaat, kita membaca surat Al-Fatihah. Oke? Dan banyak sekali faedah dan manfaat surat Al-Fatihah. Oke? Kita mulai membaca surat Al-Fatihah perlahan, dan nanti kita akan membaca juga terjemahannya. Oke? Mari kita mulai dengan membaca istiazah atau A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi
rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita ulangi membaca surat Al-Fatihah kembali ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita membaca terjemahannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang ketiga, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat keempat, Maliki yaumiddin. Artinya pemilik hari pembalasan. Ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ayat keenam, Ihdinas siratal mustaqim. Artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat ketujuh, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, yaitu jalan orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, bukan jalan pula mereka yang sesat. Oke. Teman-teman sekalian, yang disebut hari pembalasan tadi itu yaitu hari waktu manusia menerima pembalasan amalnya, baik dan buruk atau buruk. Disebut juga Yaumul Qiyamah atau Yaumul Hisab dan sebagainya. Jadi, selama kita hidup di dunia ini, mari perbanyak amal baik, perbanyak amal ibadah,
Sehingga nanti ketika di hari pembalasan, timbangan kita lebih berat di amal kebaikan. Dan yang kedua tadi, jalan yang lurus, tunjukilah jalan yang lurus, yaitu jalan hidup yang benar, yang dapat membuat bahagia baik di dunia dan di akhirat. Jadi di dunia ini karena sementara ya, mari kita jalani hidup yang sehat, yang baik, yang lurus, nggak neko-neko gitu, tidak berbuat kejahatan gitu. Jadi minta selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberi petunjuk kehidupan, bagaimana menjalani kehidupan ini, oke? Dan yang ketiga tadi, mereka yang dimurkai, itu maksudnya mereka yang sengaja menentang ajaran Islam. Mereka yang sesat, itu artinya mereka yang sengaja mengambil jalan lain selain ajaran Islam. Begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita sudah mengawali membaca Al-Qur'an ini dengan membaca surat Al-Fatihah ya, atau surat pembuka di juz pertama, juz 1 ini. Semoga besok dan seterusnya kita bisa membaca Al-Quran dengan istiqomah. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak mulai dari awal hingga akhir. Terakhir, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.